kita akan mulai. Izin kepada semuanya, saya akan buka acara. Alhamdulillah juga pemateri sudah hadir di sini dan mari kita siapkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus dipisahkan nanti plastik. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayat. Alhamdulillah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Segalanya, dan Allah telah menakdirkan hari ini untuk kita bertemu bersama dalam kajian subuh yang insya Allah rutin kita lakukan. Dan Masya Allah, tabarakallah, para jamaah semuanya, kita sudah mencapai di 111, 111, Masya Allah, kajian yang sangat panjang. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan, Allah sehatkan, dan Allah berkahi. Maka tidak ada kata lain yang patut dan wajib selalu kita ucapkan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Bagi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kebaikan untuk kita semuanya, bersilaturahmi, tatap wajah, mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan juga insya Allah bisa kita amalkan ilmu tersebut dengan berbagai macam tema. Dan juga Masya Allah banyak sekali para guru-guru kita yang kita hadirkan di sini. Dan hari ini insya Allah, sekali lagi tadi pembukaan sedikit, kita akan mendapatkan sesuatu yang spesial hari ini. Hari-hari yang kemarin spesial, tapi ini mungkin ada bumbu lebih sedikit karena tadi saya sebutkan ini sedang viral di kita ya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita hadir pakarnya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan sekali lagi berkah ilmu yang bermanfaat insya Allah. Tapi jangan sampai lupa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Basahilah lidah kita terus untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW, tanda kita cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa taala dengan pemimpin mulia kita, kekasih kita semuanya yang tidak pernah kita lihat wajahnya tapi selalu kita rindukan. Itulah bukti cinta tertinggi seseorang. Kita tidak lihat siapa, tetapi kita merasakan, kita ingin bertemu dengannya. Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad. Semoga keselamatan, berkah kepada Rasulullah, kepada keluarganya, yang mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan berkah dan keselamatan tersebut. Jemaah Majelis Subuh Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung yang kami hormati, kepada Ketua PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, pada Ustadz Helmi Bashir, alhamdulillah sudah hadir, kepada LPP, kepada seluruh yang hadir pada saat ini, semoga Allah berikan rahmat kepada kita semuanya dan keberkahan. Dan juga alhamdulillah hadir sekarang banyak sekali dari luar daerah dan luar kota, dari berbagai kalangan. Insya Allah mudah-mudahan bisa sebarkan terus kebaikan ini dari linknya, semoga bisa bergabung terus. Dan yang kami hormati juga alhamdulillah Bapak Gun Saptari Hidayat STMBA, mohon maaf kalau ada kesalahan Pak. Selamat datang, ahlan sahlan di kajian subuh Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ini salah satu yang kami banggakan juga, alhamdulillah. Ini adalah di saat ada kesulitan, pasti di sana ada kemudahan. Corona melanda, ternyata kajian subuh sampai sekarang bertahan, Masya Allah. Ini adalah salah satu hikmah daripada Corona. Dan ahlan wa sahlan, insya Allah tema hari ini adalah tentang bagaimana ajakan untuk memilah sampah dari rumah sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Sekali lagi, ini adalah yang sangat kita butuhkan pada saat hari ini, pada saat ini dengan kejadian yang sangat luar biasa, kondisi yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah ternyata hari ini hadir juga pematerinya yang sangat luar biasa. Mohon maaf saya tadi kemarin izin baca-baca biografi Bapak Gun. Masya Allah luar biasa, panjang sekali. Dan sekali lagi tadi saya sebutkan, ketika ada inisiator Kang Pisman, maka saya langsung, ternyata ini dengan gerakan dari Kang Oded waktu dulu. Ayo seperti ini Kang Pisman. Ternyata kita bertemu inisiatornya di sini, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kesempatan, bukan hanya kali ini kita bisa bertemu, bisa lain waktu, dan insya Allah
sekali lagi pasti kita akan bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala dengan Kang Gunggun, Ustaz Helmi dan yang lainnya semuanya. Untuk itu lebih berkah, mari kita ucapkan terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim sebagai landasan kita melakukan apapun di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah dan itulah pembukaan di majelis subuh kita kali ini. Tanpa berpanjang kalam, insya Allah kita akan mulai, tapi sebelumnya mungkin ada sambutan ataupun perkataan terlebih dahulu dari Bapak Helmi Ahmad Bashir. Kami persilahkan sebagai Ketua PC Al-Irsyad Al-Islamiyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustadz Gun-Gun, Pak Fajar, hadirat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih. Mungkin sambutan saya singkat saja. Sesudah tadi disebutkan kita 111 kali melakukan kajian subuh. Berarti sudah lebih daripada 111 minggu, mungkin hampir 2 tahun dan lebih. Kita sudah membahas berbagai macam topik yang terkait dengan ada pendidikan, yang terkait dengan ibadah, yang terkait dengan sunnah, dan lain-lain. Nah, hari ini kita berusaha menghadirkan topik yang betul-betul lagi sangat dibutuhkan, yaitu kajian tentang sebetulnya tidak jauh dari ajaran-ajaran kebersihan yang diajarkan oleh Islam melalui nabinya, Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan, alhamdulillah, hari ini kita bisa langsung berjumpa dengan pakarnya, yang insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu langsung dari intinya yang bisa langsung dipraktekkan. Dan ini sangat relevan, tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Fajar, karena hal-hal ini tentang olah sampah inilah yang saat ini sedang menjadi masalah kita sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu, mungkin silakan waktu saya kembalikan lagi kepada Ustadz Fajar untuk dilanjutkan dengan acara utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bashir. Mudah-mudahan sehat terus, bimbing kita terus dalam kebaikan, dan mudah-mudahan PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung terus menanjak prestasinya, insya Allah berkah terus untuk umat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya bunyadin ala dhofah, bahwasanya agama kita itu dibangun di atas kebersihan. Maksudnya bagaimana di dalam fikih pun yang pertama adalah masalah at-tahur, yaitu tentang masalah kesucian. Dan setengah dari iman kita adalah membahas ataupun bersandar dalam kebersihan. Salat kita tidak akan sempurna tanpa kebersihan, tanpa bersih dan yang lainnya. Dan alhamdulillah, terima kasih hari ini kita bisa berkumpul, dan insya Allah hari ini juga kita akan mendapatkan ilmunya. Bapak Gun-Gun, mohon izin sekali lagi saya akan memandunya. Biasanya kita ada 2 sesi. Sesi pertama itu adalah sesi untuk pemaparan materi sampai sekitar 20 sampai setengah jam. Setelah dilanjutkan, setelah itu mungkin sesi tanya jawab apabila memang ada yang bertanya, ataupun mungkin ada beberapa tanggapan dari jamaah. Baik itu sesi pertama di 30 sampai 40, tapi kita lihat bagaimana di durasi waktu yang ada. Seperti itu mungkin hanya sedikit saja, dan sekali lagi para jamaah boleh siapkan catatannya, boleh siapkan audionya, dan siapkan juga rekamannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal yang bermanfaat yang bisa kita bagikan untuk umat. Kita langsung saja, kami serahkan kepada Bapak Gun-Gun Saptari untuk memberikan materinya. Tafadhol mashkura.
Baik, makasih Ustaz Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ustadz Helmi dan Bapak Ibu pimpinan Al Irsyad dan juga Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom hari ini. Izinkan saya di pagi hari ini sharing tentang satu materi yang dekat dengan keseharian kita sebetulnya dan sedang viral hari ini gitu ya. Tapi betul saya sepakat dengan Kang Fajar bahwa di balik musibah itu ada hikmah begitu ya. Dan itu juga yang terjadi ternyata nanti saya akan sharing bagaimana di Jepang juga ternyata pernah ngalamin kondisi kayak Bandung gitu ya, darurat sampah. Saya pernah ke sana dan di sana ingat sekali saya tahun 85 mereka cerita. Mirip kejadiannya sampah di mana-mana gitu ya. Pemerintah ngumumin darurat sampah, tapi ternyata itu jadi momentum mereka untuk berubah gitu. Sampai akhirnya sekarang pengelolaan sampahnya menjadi luar biasa. Mudah-mudahan kita pun begitu saat ini di Indonesia dan Bandung khususnya gitu ya. Baik, izin saya coba nampilkan slide-nya ya. Jadi kita kan ya, judul materinya sih sederhana ya, bereskan sampah dari rumah, tapi saya akan bedah filosofinya ya. Oh iya, sebelumnya saya coba sampaikan juga bahwa saya saat ini sudah tidak di pemerintah Kota Bandung ya, ini sekalian menyampaikan. Jadi sama seperti Bapak Ibu, saya posisinya hari ini menjadi warga gitu ya. Yang kedua juga kita tidak sedang membahas tentang kebijakan pemerintah ya di forum ini, tapi kita concern kepada apa yang bisa kita lakukan sebagai makhluk Allah, sebagai individu, termasuk sebagai warga gitu ya, dalam menyikapi situasi masalah sampah. Baik, izinkan semuanya dengan pertanyaan yang agak kontroversi mungkin, tapi ini mudah-mudahan membuka pola pikir. Kira-kira setuju nggak dengan kalimat ini? Mungkin Kang Fajar setuju kira-kira nih? Buang sampah pada tempatnya ternyata perilaku yang buruk. Sebentar, ini sih salah ketik nggak ya? Enggak, Ini ternyata betul ini. berbeda dari biasanya ini nih. Ya, jadi buang sampah pada tempatnya ternyata adalah perilaku yang buruk. Kira-kira setuju nggak sih Bapak Ibu nih dengan statement ini? Nah, ini pasti agak kaget ya. Ini Iya. kok aneh statementnya si Kang Gun-Gun mah, cenah gitu ya. Nah, jadi Bapak Hmm. Ibu kalimat ini masih koma ya. Masih koma. Nah, ada tambahannya, jika masih Hmm. dicampur gitu ya. Nah, memang ada apa sih dengan mencampur aduk sampah yang selama ini menjadi polanya kita kan begitu ya? Sampah yang jijik jorok bau ini sebetulnya kan sampah organik atau sisa makanan ya. Itu kita campur kan dengan seluruh sampah yang lain. Lalu kita buang ke tempat sampah sih gitu ya. Tapi apa sih problemnya gitu. Nah, kita akan bedah. Jadi sebetulnya di Al-Quran ada ayat yang ini saya maksa sih tafsirnya gitu ya. Tapi mungkin dalam urusan sampah juga bisa kita terapkan gitu ya. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan dicampur aduk gitu ya. Nanti kita akan bedah ya, emang kenapa dengan mencampur aduk sampah. Lalu yang kedua juga, nah ini di dalam Al-Quran ada satu ayat, Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Jadi poin dari ayat ini adalah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ini kan nggak ada yang sia-sia ya. Tapi kenapa sih kok hari ini ada tuh ternyata yang sia-sia? Bahkan bukan hanya sia-sia, tapi jadi sumber masalah. Yang kita sebut namanya sampah, betul ya? Pertanyaannya adalah apakah ayat ini yang salah atau akhlak kita nih yang salah gitu ya? Nah, jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, ternyata ayat ini nggak bisa kita amalkan. Salah satunya karena kita mencampur aduk sampah, begitu ya. Yuk kita lihat ya, proses bagaimana perjalanan sampah kita. Tadi kan kita campurin sampah kita gitu, jadi jorok baunya yang tadinya di ini pindah ke tempat sampah ya. Nah, dari tempat sampah itu kita kirim ke petugas, betul ya. Akhirnya jiji jorok baunya pindah ke petugas kebersihan. Dari petugas pindah ke TPS. Jiji jorok baunya pindah ke TPS. Dari TPS itu biasanya nanti diangkut oleh truk gitu ya. Ada di antara Bapak Ibu yang pernah naik motor atau berdiri di dekat truk seperti ini? Gimana rasanya? Luar biasa, Pak. Iya, tercium, kadang ada yang Terbang. netes-netes dari lindinya gitu ya. Ya. Dan ini perjalanan jauh ya untuk case Bandung dari Bandung ke TPA Sarimukti itu sekitar 45 kilo. Jadi di perjalanan itu orang-orang terzolimi ya. Sampai puncaknya adalah di TPA. Akhirnya warga di sana yang terzolimi begitu ya.
Nah, jadi Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian, pola ini kita campurin aduk sampah, lalu kumpul angkut buang, ternyata itu hanya memindahkan masalah, bahkan masih menzolimi orang di prosesnya. Jadi belum betul-betul menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, kalau saya dulu kuliah, izin ini sharing, metode ini itu ada dalam pola pengelolaan sampah namanya end of pipe. Jadi campur aduk sampah lalu kumpul angkut buang itu adalah model end of pipe kalau saya dulu di kuliah belajar di teknik lingkungan ya. Dan ini adalah pola penanganan sampah paling primitif tuh pakai peda orang Sunda gitu ya. Biar mudah diingat ya. Paling primitif yang ini sudah ditinggalkan jauh oleh negara-negara lain. Pertanyaan saya adalah kira-kira Indonesia kayak gimana pengelolaan sampahnya? Apakah masih seperti ini? Secara umum kita masih seperti ini ya. Jadi campur, kumpul, angkut, buang begitu ya. Nah, dan sebetulnya Allah pernah tegur akhlak kita ini ya. Jadi campur aduk sampah, lalu kumpul angkut buang. Allah pernah tegur. Yang pertama, tegurannya terjadi tahun 2005. Tanggal 21 Februari tahun 2005. Waktu itu, tadi ya, sampah yang bikin jijik jorok bau itu kan organik ya. Itu kita campur. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampah organik ini ketika dia membusuk tidak dengan proses yang baik, maka itu prosesnya akan anaerob istilahnya ya, nggak ada oksigen. Dan itu menghasilkan satu gas namanya gas metan. Dan itu yang terjadi di TPA sana. Nah, si gas metan ini waktu dulu di TPA itu saking banyaknya gitu, itu terpendam di dalam tanah dan dia berusaha keluar gitu, menekan untuk keluar gitu karena waktu itu pipa-pipa untuk ngeluarin gasnya banyak hilang ya, dicuri katanya orang Indonesia tuh ya. Nah, jadi akhirnya si gasnya terperangkap di dalam tanah lalu meletup dan akhirnya letupan itu menghasilkan ledakan dan itu akhirnya menstimulus terjadinya longsor. Akhirnya terjadi pergerakan tanah sama sampah, lalu menimpa satu kampung, dan itu 157 orang meninggal dunia tahun 2005. Ini tragedi Lewi Gajah dulu ya. Dan itu sampah dari kita nih, kalau yang di Bandung, ya warga Bandung ngirim sampah ke sana, ternyata menimpa satu kampung di sana gitu ya. Dan gara-gara peristiwa ini akhirnya dari tadinya Bandung Lautan Api berubah jadi Bandung Lautan Sampah gitu ya. Dan bukan hanya itu, akhirnya tanggal 21 Februari ini dijadikan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita berubah setelah ini? Ternyata belum. Masih kumpul angkut buang gitu kan ya. Dan akhirnya terjadi lagi peristiwa kedua, Bapak Ibu ini khusus case di Bandung ya. Terjadi peristiwa kedua di mana kalau ini tahun 2022 kejadiannya Desember. Jadi itu ada kondisi COVID, lalu akhirnya ada pembatasan anggaran. Nah, salah satu yang kena itu adalah anggaran pengelolaan sampah di TPA Sarimukti. Yang akhirnya bensinnya habis, jadi akhirnya pengangkutan atau pengelolaan di sana terkendala dan itu menyebabkan terjadi antrian sangat panjang dan akhirnya sampah juga numpuk di kota. Kita saksikan peristiwa tahun 2022 ini. Lights will guide Jam 5 lah. Jam 5 jam 11 terus jam berapa? and Ini ignite. kondisi TPA Sarimukti Bapak Ibu untuk case Bandung ya. Yang I sudah will berat, sudah overloaded. try to fix you. Ini tahun 2022. Pertanyaan kembali adalah apakah kita berubah? Ternyata masih belum. Masih kumpul, angkut, buang gitu ya. Campur, kumpul, angkut, buang. Akhirnya terjadi teguran ketiga gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kondisi TPA Sarimukti yang memang sudah semakin berat ya. Nah, akhirnya terjadi teguran ketiga tahun 2023 ya, Agustus. Jadi, kita lihat videonya. Gitu.
Dan Bapak Ibu, ini adalah kebakaran terluas dan terlama Bapak Ibu. Jadi sampai berhektar-hektar Bapak Ibu terjadi kebakaran dan terlama. Saya nggak tahu per hari ini apakah masih ada titik apinya atau tidak, tapi beberapa hari yang lalu saya dapat informasi ternyata masih ada Bapak Ibu titik apinya. Jadi penyebab kebakaran ini salah satu pemicunya adalah tentu ada api ya di sana ya, tapi sebetulnya yang membuat kebakarannya itu terus meluas dan susah dipadamkan itu adalah gas metan tadi. Gas metan hasil dari sampah organik kita yang dibusukkan di sana. Jadi sampah organik kita kita campur, kita buang ke bawah ke TPA. Nah, itu menghasilkan gas metan. Nah, gas metan ini itu mudah terbakar ya. Jadi begitu kena api dia langsung merembet gitu ya. Nah, ini yang membuat akhirnya api susah padam sampai berminggu-minggu bahkan gitu ya, luar biasa gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu kondisinya gitu ya. Dan memang kalau buat case Bandung sebetulnya darurat sampah ini sudah di depan mata dari sejak sebelum kejadian ini ya. Saya sempat tahu, jadi teman-teman dari provinsi waktu itu melakukan evaluasi terhadap penanganan TPA Sarimukti karena memang sudah overload ya di sana dan ternyata untuk case Bandung itu ada PKS perjanjian kerjasama antara Pemkot dan Pemprov dan di sana muncul bahwa sebetulnya Bandung itu kuota maksimalnya hanya 800 ton sehari. Sementara hari ini existing yang dibuang kota Bandung itu 1.200 sampai 1.300. Jadi sebetulnya ini sudah terancam untuk darurat ya terlepas nggak ada kejadian kebakaran. Lalu berikutnya juga saya dapat kabar juga tadi kan yang menyebabkan gas metan itu ada di TPA gitu ya, terus juga air licin dan lain-lain itu kan dari sampah organik ya. Nah juga ada statement lisan yang ini sepertinya akan jadi kebijakan bahwa saat TPA Sarimukti ada kemungkinan tidak menerima lagi sampah organik. Jadi yang boleh dibuang ke sana hanya sampah residu saja gitu ya. Nah ini juga tentu menjadi perhatian untuk kita ya. Nah, dan ternyata bukan cuma Bandung, Bapak Ibu, kejadian ini. Ini di TPA-TPA lain juga sama begitu ya. Ini di Garut ya, sama terjadi. Jadi ini masalah ini bukan cuma di Bandung ya, tapi di beberapa daerah juga sudah terjadi gitu ya. Di daerah-daerah lain. Nah, ini kan Cirebon gitu ya. Lalu juga di mana nih ya? Tegal ya. Tegal juga terjadi gitu ya. Lalu di Sumur Batu, Sukabumi juga sama sudah overload gitu ya. Ini berita-berita yang saya kumpulin dari ini ya dari koran ya di Magelang gitu ya. Nah, termasuk bahkan di Jogja nih sudah lebih dulu dari Bandung. Dari bulan Mei itu mereka menutup TPA-nya gitu ya, karena sudah overload gitu ya. Nah, jadi itu gambarannya Bapak Ibu bahwa selama ini kita mengandalkan kumpul angkut buang, yang kita mengandalkan di ujung, tapi yang makin berat sebetulnya kondisinya. Nah, tadi bicara tentang sampah Bapak Ibu, sebetulnya kan sampah yang paling bikin masalahnya adalah sampah organik ya tadi ya, penyebab longsor ya, lalu juga penyebab terjadinya kebakaran, yang ini sebetulnya setengah sampah kita. Jadi kalau kita bicara peperangan melawan sampah gitu ya, maka kita perlu tahu nih peperangan mana yang paling penting untuk kita menangkan. Yang ini kalau menang, maka kita akan bisa lebih baik dalam mengelola sampah. Ternyata salah satu peperangan terbesar itu ada di sampah organik. Jadi sampah organik itu jumlahnya hampir 48% ya. Ini untuk data Kota Bandung atau setengahnya ya kurang lebih ya. Nah, selama ini kan kesalahan kita kan sampah organik ini kita campur gitu. Akhirnya yang material lain yang tadinya kering itu jadi basah gitu, dan bau juga gitu. Jadilah sampah gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, lalu berikutnya juga sama tadi ya, sampah organik ini juga penyebab masalah beberapa longsor, tadi ya kebakaran, termasuk juga sampah organik yang menghasilkan gas metan ini itu adalah pemicu pemanasan global. Karena dia masuk kategori gas rumah kaca. Jadi mungkin bumi juga makin panas terus begitu ya. Salah satunya karena tadi sampah organik kita buang apa adanya ke TPA gitu ya. Nah, jadi benarlah mungkin kata Allah gitu ya dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 gitu ya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna wala killa yash'urun. Jadi kata Allah kan, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi kata Allah. Lalu mereka menjawab, kita menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Atau mungkin kalau dihubungkan dengan urusan sampah sekarang, ya Allah, kami ini sudah buang sampah pada tempatnya, gitu. Tapi masih dicampur, gitu ya. Nah, ingatlah kata Allah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar, gitu. Jadi jangan-jangan ini yang terjadi hari ini, kita nggak sadar gitu. Kita merasa sudah benar ngelola sampah dengan mencampur aduknya gitu ya. Baik, betul. Ternyata ini masih membuat kerusakan, tapi kita nggak sadar gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, jadi benarlah kata Allah, akhirnya ya terjadi kerusakan. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut kan disebabkan oleh perilaku kita ini ya. Zuharul fasadu fil bahri
Wal bahri bima kasabat aidinas wa yuzikum ba'dallazi amilu lalam yarjiun, kata Allah kan, telah nampak gitu kan kerusakan. Dan Allah menyampaikan di sini agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi memang kita harus berubah gitu Bapak Ibu, karena Allah sendiri yang menyampaikan kita harus kembali ke jalan yang benar. Nah, jalan yang benarnya itu seperti apa? Kan itu pertanyaannya ya. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah ini kan urusan lingkungan ya. Urusan lingkungan itu berlaku sesuatu yang namanya sunnatullah. Sunnatullah itu hukum alam ya gitu ya. Jadi siapapun yang mengikuti hukum itu ya hasilnya kurang lebih akan sama gitu ya. Meskipun kita soleh dan solehah, tapi perilaku terhadap sampahnya salah, ya akhirnya jadi masalah gitu kan ya. Tapi sebaliknya, mungkin ada yang nggak soleh, nggak solehah gitu ya, tapi perilaku mereka terhadap sampahnya benar, maka hasilnya baik. Nah, ini bicara sunatullah gitu ya. Nah, jadi untuk ini saya ingin berbagi begitu ya tentang bagaimana sih saat ini secara sunatullah ngelola sampah yang baik dan benar di negara-negara lain. Kita ambil contoh yang sudah lebih baik daripada kita tuh kayak gimana gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di negara-negara lain sekarang sedang berkembang satu tren namanya zero waste. Jadi dulu sama negara lain juga kumpul angkut buang di ujung gitu ya. Tapi akhirnya mereka bergerak ke tren yang baru yaitu zero waste. Jadi Bapak Ibu, di negara lain itu sekarang sedang tren bahwa sampah itu dipisahkan dan dipilah sejak dari sumber. Jadi sejak ujung itu sampah udah dipilah gitu ya. Lalu juga sebisa mungkin diolah dan dimanfaatkan di ujung. Jadi nggak di awal ya, bukan di ujung. Kalaupun ada yang dibawa ke ujung, dalam hal ini ke TPA gitu ya, maka itu hanya sampah sisa saja atau residu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini bicara tentang misahin sampah. Saya ada satu video gitu ya yang ingin ditampilkan. Kita sambil tebak-tebakan, Bapak Ibu. Ini video ini saya ambil dari Jepang ya. Jadi di Jepang itu mereka memisahkan sampah dari sejak di rumah gitu ya. Nah, kita tebak-tebakan Bapak Ibu. Ini saya ambil videonya viral di YouTube. Jadi kalau dicari ada itu pasti di YouTube. Nama desanya Desa Kamikatsu. Desa Kamikatsu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang belum pernah nonton ya, itu mungkin saya tanya Kang Fajar deh. Kira-kira bahkan nih Kang Fajar, si desa ini berapa jenis yang misahin sampahnya nih? Eh, Belasan, belasan kalau nggak salah mungkin ya. mungkin ya. Kita lihat aja Bapak Ibu ya videonya ya. Kita lihat videonya bagaimana salah satu desa di Jepang mereka memisahkan sampah sejak dari rumah gitu ya. In this small Japanese town, residents take the concept of recycling very seriously. アルミ缶、スチール缶、スプレー缶、ペットボトルのキャップ、 They separate their trash into a whopping 34 categories. 鏡、金属、電球、蛍光灯、バッグ、段ボール、新聞、折り込みチラシ、雑誌。 Welcome to Kamakatsu, Japan, the zero waste town. 綺麗なプラはこの中にはめて、ちょっとこう餃子なんかしてこう油がいっぱいついてる分、お水をかけても落ちない分についてはHatsui Katayama diligently separates her waste according to Kamakatsu's rigorous zero waste program. ペットボトルは蓋を取って、 Nah ini juga sama Bapak Ibu, ini plastiknya kan jenisnya beda-beda ya. Tutup botol jenis tersendiri gitu ya. Lalu juga si botolnya jenis plastik tersendiri, termasuk juga ininya ya, kemasannya. こっち。スチール缶が、スチールがこちらです。それでこう、まあ分別も大変やけども、カンカンにしても全部中を洗って、処分者に行けないけども、大変やし、めんどくさいし、まあ最初これがちょっと。It's been very tough in the way to gain the understanding of the people. Of course, when they had to separate garbage into 34 categories, which is massive, it's really like just tough. Residents must wash, clean, sort, and then bring all of the materials to the city's recycling center, where monitors such as Kazuyuki Kiyohara make sure it's being done properly. 来たらもうそれが普通になって、までは自然に何も思わないでもちゃんと分別できるようになっております。 Ini salah satu metode pengomposan di sana ya, namanya komposter ya, jenis komposter ini.
Since the program began in 2003, 80% of the town's garbage gets recycled, reused, or composted. The rest goes to a landfill. But by Ini hanya 2020, residu the saja goal atau is to be sisanya yang dibuang ke 100% zero landfill TPA waste. ini. Nah, itu Bapak Ibu, ini di Jepang ya. Jadi berapa jenis di sana ya? 34 jenis ya. Bapak Ibu, beliau ini sama-sama makan nasi. Beliau ini sama-sama makhluk Allah. Kira-kira kalau beliau bisa 34 jenis, kita bisa nggak? Bisa sih, tapi berat mungkin. Ya, izin Bapak Ibu. Jadi saya sengaja nampilin video ini biar kita teh nggak ada alasan gitu. Kadang banyak orang beralasan ini teh. Buat saya menggunakan handphone sepertinya lebih sulit kok daripada misahin sampah. Jadi kalau nggak misahin sampah itu hanya alasan aja gitu sebetulnya. Nah, makanya saya hubungkan bahwa kita niat misahin sampah itu bukan sekedar urusan kebersihan sebetulnya, tapi urusan juga bagaimana kita menjaga lingkungan yang ini merupakan misi dari kita sebagai khalifah kan sebetulnya ya. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa contoh yang saya ambil untuk di-share. Jadi yang pertama yang sebelah kiri itu di Amerika ya, San Francisco sama mereka juga memisahkan sampah 3 jenis gitu ya. Ini termasuk yang sedikit sebetulnya. Kalau yang lain lebih banyak. Saya ambil yang sedikit sama yang banyaknya yang di Jepang ya. Nah, ini 3 jenis, Bapak Ibu. 3 jenis itu organik, itu dikomposkan. Lalu yang bisa didaur ulang, mereka manfaatkan. Lalu, nah ini baru sisanya yang ke TPA atau landfill gitu ya. Jadi hanya sisa saja yang dibuang ke TPA. Nah, lalu begini, saya tuh banyak dapat masukan diskusi, Kang pakai teknologi dong, gitu kan nih biar keren, gini gini. Gini." Nah, Bapak Ibu sederhana teknologi itu. Teknologi itu kuncinya adalah asal ada uangnya, sesederhana itu gitu ya. Jadi kalau ditanya teknologi itu sebenarnya nggak ada yang aneh sebetulnya. Yang ada adalah kita Indonesia masih terlalu jauh untuk pembiayaan ke sana. Jadi eh, tempat-tempat yang berhasil itu akhirnya menerapkan teknologi itu pasti mereka mencari pembiayaan kemana-mana dan akhirnya dapat gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau di luar negeri, di ujung itu biasanya pakai teknologi canggih, ambillah misalkan waste to energy ya, sampah jadi listrik gitu kan, ada videonya viral tuh. Di negara ini, begini, begini, begitu. Kalau saya gampang, Bapak Ibu, saya tinggal telepon teman saya, contoh Singapura ya, itu ada videonya viral ya. Bagaimana ngelola sampah di Singapura pakai teknologi yang canggih. Saya sih gampang, tinggal telepon orang Singapura, saya tanya, Punten kalau boleh tahu di sana berapa retribusinya gitu ya. Dan ternyata keluarlah satu angka Bapak Ibu, itu dia tunjukin link websitenya bahkan itu 70 sampai 90 dolar Singapura per rumah. Jauh dengan kita ya. Kita mah kayaknya 70.000 aja nggak nyampe. Itu mah 70 dolar Singapura gitu ya. Per rumah per bulan, kebayang kan? Dan memang kita selama ini sudah berlaku tidak adil kalau menurut saya kalau urusan pembiayaan sampah ya. Punten Bapak Ibu saya ambil analogi misalkan ini minuman gitu ya. Saya kirim ke TPA misalnya gitu ya, apa saya kirim ke TPA Sari Mukti tapi bukan pakai petugas kebersihan, saya ngirimnya pakai ojek online lah misalkan gitu ya. Kira-kira berapa ya, ini madu kebetulan ya, ini madu saya kirim ke sana gitu ya. Kira-kira berapa ya ke TPA Sari Mukti kita bayar untuk pengiriman ini? Mungkin ya anggap 50.000 ya Bapak Ibu sekali kirim loh. Dan pertanyaan saya adalah apakah sampah kita sekecil ini? Kan enggak, satu kali kirim kita sampahnya banyak gitu ya. Lalu kita ngirim sebulan nggak sekali kan? Kita berkali-kali. Anggaplah sebulan kita ngirimnya seminggu 2 kali ya, berarti 8 kali kita ngirim. Berarti kalau harganya 50.000, 8 kali 50.000, itu sudah 400.000 sebetulnya biayanya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bayar sebanyak itu? Kan enggak gitu ya. Bahkan punten pisan, di beberapa wilayah saya juga menemukan bahwa ketika kita mau naikin retribusi urusan kebersihan, rame gitu kan. Padahal cuma naikin 10.000. Nah itu kalau buat saya mah, kita berlaku zolim. Kita berlaku tidak adil urusan pembiayaan. Kita naik ojek online 20.000, 30.000. Kayaknya nggak pernah protes tuh baik-baik aja. Tapi urusan sampah kita bayar biaya 20.000, 30.000 itu terasa mahal gitu ya. Inilah yang membuat akhirnya kita nggak pernah keluar dari masalah ini. Kita berlaku tidak adil gitu ya. Belum lagi memang anggaran pemerintah juga terbatas. Jadi memang akhirnya harus ketemu nih gitu ya. Nah jadi gitu Bapak Ibu kalau di luar negeri intinya mereka satu dipisahin sampahnya dari awal ya. Jadi kalaupun ada yang diolah dengan teknologi canggih, yang mereka pun mau membayarnya, akhirnya kalau di luar negeri mah masyarakat yang mau bayar, pemerintah juga anggarannya cukup gitu ya, maka itu dia siapkan. Jadi kalau di luar negeri itu kayak gitu Bapak Ibu. Nah, masalahnya di Indonesia hari ini adalah sudah mah nggak dipisahin, yang kedua juga pembiayaannya nggak disupport gitu ya, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah karena terbatasnya anggaran. Nah, ini yang terjadi hari ini, Bapak Ibu di kita gitu ya.
Nah, saya juga dapat beberapa video viral tentang beberapa daerah gitu ya yang menerapkan teknologi yang bagus, kan Banyumas dan sama intinya adalah ada uangnya. Karena mereka juga ketika membangun itu cari dana kemana-mana gitu ya. Nah, untuk case Bandung, sebetulnya Bandung sudah bersiap juga Bapak Ibu. Insya Allah nanti 2 tahun lagi TPA kita bukan di Sarimukti lagi, tapi pindah ke Legok Nangka. Yang di sana teknologi canggih Bapak Ibu. Pakai sampah jadi listrik. Wah, keren ya. Ya, tapi siap-siap nanti retribusinya harus naik pastinya. Karena sekarang kita ke Sarimukti biaya kirimnya tuh hanya 50.000 per ton. Nanti ke sana jadi 300 ribuan per ton gitu ya. Biaya pemerintah yang kita kirim ke sana gitu ya. Lalu juga sama di Bandung juga nanti akan dibangun beberapa TPS-TPST yang itu menggunakan teknologi juga. Ya sama pada akhirnya itu dibangun dengan biaya. Nah, alhamdulillah untuk case Bandung kita dapat bantuan dari pemerintah pusat ya akhirnya ya. Sama sih kayak Banyumas juga dapat bantuan tuh ya. Nah, kita mungkin baru akan tahun depan ya dibangun beberapa titik dengan kapasitas beberapa ratus ton juga. Jadi sebetulnya teknologi mah sederhana itu aja dipisah apa disiapin aja biayanya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini izin. Jadi kalau kita urusan kebersihan sama Bapak Ibu pembiayaan juga itu kita perlu berlaku adil. Nah, ini satu lagi Bapak Ibu di luar negeri juga sekarang sedang tren. Tadi kan sampahnya dipisahin lalu dikomposkan Bapak Ibu. Nah, ini pengomposan yang terjadi di Eropa di Prancis ya. Saya ambil contoh di Prancis. Jadi warga di sana dalam satu kota namanya Besancon itu milah sampahnya lalu dikomposin daerah masing-masing. Yang menarik adalah itu pertama jelas sampah yang dibuang ke TPA-nya makin sedikit. Yang kedua, mereka bisa menghemat biaya pemerintah yang digunakan untuk anggaran transportasi ke TPA-nya sekitar 800.000 euro gitu Bapak Ibu. Nah, kelihatannya ini dari fotonya tuh ibu-ibu di sana bule juga ini ngompos nih gitu ya. Nah, ini juga satu contoh lagi di Filipina gitu ya, ada kota San Fernando yang ini jadi rekor dunia ya dia. Tercepat gitu ya, bisa ngurangin sampah yang dibuang ke TPA dalam waktu 6 bulan sampai ngurangin 55%, luar biasa. Jadi langsung di rumah dipisahin sampahnya, organiknya ditangani. Kebetulan di sana mereka juga salah satu strateginya dikoneksikan juga dengan peternakan babi, Bapak Ibu. Ada babi di sana. Jadi organiknya jadi pakan buat mereka gitu. Itu salah satu strategi selain dikomposkan. Sampah daur ulang dimanfaatkan, sisanya yang dibuang ke masih ke TPA, tapi sudah jauh berkurang begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu beberapa contoh. Jadi di luar negeri juga ada proses edukasi gitu ya. Nggak langsung tiba-tiba jadi berubah. Ada sosialisasi juga gitu ya. Ini di Amerika ya ada campaign. Ini mungkin Pak RW-nya mungkin ke rumah-rumah ngasih tahu untuk minta dipilah gitu ya. Lalu ini juga di Perancis ya, Besancon tadi kampanye pengomposan. Di Jepang juga sama 3R gitu ya. Nah, jadi di luar negeri Bapak Ibu ini trennya sampah dipisahkan, sampah organik itu dikomposkan di sumber, yang dibuang ke TPA hanya residu saja. Kalaupun pakai teknologi, mereka mau bayar untuk biayanya. Yang terakhir adalah gaya hidup minim sampah gitu ya. Nah, Bapak Ibu saya ingin cerita sedikit, mohon izin. Sebetulnya betul Kang, di Bandung kita sudah on the track juga gitu. Karena kita sudah sadar akan potensi masalah di TPA dan itu sudah disadari oleh almarhum Mang Oded waktu itu banyak diskusi sama saya. Ayo Mang kita kalau gitu kita terapkan zero waste di Kota Bandung. Kita mulai dengan edukasi dulu. Nah, jadi belum pemaksaan dulu teh, edukasi dulu gitu ya. Masih kampanye dulu, kesadaran dulu. Nah, kita akhirnya ber-MOU dengan kota Kawasaki waktu itu karena Kawasaki juga salah satu kota yang tadi ya tahun 85 dia darurat sampah, sekarang menjadi percontohan 3R yang luar biasa juga di dunia gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita belajar ke Kawasaki dan MOU dengan kota Kawasaki. Jadi kita dibimbing oleh mereka. Nah, kalau di sana ada Kawarun gitu ya, ada maskotnya. Kita juga bikinnya ada maskotnya namanya Kang Pisman gitu ya. Namanya kurangi pisahkan manfaatkan. Ini beberapa kampanye yang dilakukan, edukasi ke masyarakat, beberapa tempat gitu ya. Belum dipaksa ya, ini masih edukasi ya. Sampai hari ini masih edukasi jadinya. Walaupun sebetulnya saya sudah dorong waktu sebelum almarhum meninggal tuh udah Mang kita paksa aja jadi sebuah sistem sekarang mah gitu. Cuman ya qadarullah Mang Odednya keburu meninggal ya gitu ya. Jadi belum sempat kita jadikan Kang Pisman ini sebuah sistem yang memaksa masyarakat untuk misahin sampah dan lain-lain. Kalau di luar negeri kan sudah kayak gitu ya. Di Jepang udah dipaksa tuh ada jadwal-jadwalnya tadi ya. Nah, Bapak Ibu ini contoh aja beberapa daerah yang sudah menerapkan zero waste di sejak di sumber. Memang terjadi penurunan sampah yang dibuang ke TPS dan ke TPA. Ini kelihatannya grafiknya nih. Ini tuh gambaran truk sampah yang dibuang ke truknya jadi makin berkurang di salah satu RW di Bandung. Nah, ini juga sama Bapak Ibu kelihatan dari data ya. Jadi sebetulnya trennya sejak ada program Kang Pisman. Nah, ini Kang Pisman itu 2019 Bapak Ibu. Program Zero Waste lah ya. Kalau untuk Bandung kita sebut namanya Kang Pisman. Kalau nggak ada program ini, mungkin itu grafik timbulan sampah yang dibuang ke TPA tuh naik terus. Karena selama ini trennya sampah yang dibuang ke TPA tuh makin tinggi gitu. Karena kan pertumbuhan penduduk naik terus ya.
Tapi menarik ternyata ketika ada program Kang Pisman 2019 itu terjadi penurunan tren gitu. Jadi kalau buat saya ini sebuah data yang menggambarkan bahwa oh berarti Bandung sudah on track nih, program Zero Waste sudah berhasil meskipun masih sifatnya edukasi, belum kita paksa. Nah, sebetulnya alhamdulillah nih jadi hikmahnya dengan darurat sampah sekarang ya sudah ini mah jadi kapaksa kita menerapkan Zero Waste dari sejak di rumah masing-masing karena kalau kita ngandelin teknologi segera dalam waktu dekat, meskipun tadi ya pemerintah juga sedang menyiapkan, tapi kan takes time waktu ya kalau teknologi ya butuh modal, butuh tempat yang luas, butuh dibangun dulu, wah itu panjang. Jadi ya sudah kita yang paling gampang adalah kita terapkan saja zero waste dari sejak di rumah gitu ya. Nah, jadi intinya Kang Pisman ataupun zero waste gitu ya nama atau 3R itu tuh kita memang lagi naik level Bapak Ibu. Dari yang tadinya end of pipe tadi ya, kumpul angkut buang yang terbukti merusak lingkungan gitu ya dan bukan solusi terbaik itu ke Kang Pisman. Nah, Bapak Ibu, saya ingin buktikan bahwa ketika kita menerapkan zero waste ini ayat Robana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabana itu bisa kita amalkan. Nah, ini saya ambil contoh nih ya. Jadi Bapak Ibu, ini ambil contoh. Kita pisahkan 3 jenis sampahnya. Kenapa 3 jenis? Makanya Hapisman tuh gini ya logonya ya. 3 jenis sebenarnya bukan 3, ini zero waste sebetulnya. Ini zero, ini waste. Kalau di luar ini zero waste. Kalau di Jepang salam 3R. Kalau di Bandung ya jadi Kampisman gitu ya. Untung ini belum kampanye ya, jadi masih aman. Nah, Bapak Ibu, ini contoh saya ingin buktikan bahwa dengan kita menerapkan zero waste dari sumber, maka sebetulnya itu ayat Robana makholak taja bisa kita amalkan. Jadi kita mulai dengan 3 jenis, karena ini paling minimal untuk bisa memanfaatkan semua jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik, yang ini sisa makanan dan tumbuhan yang paling bikin jijik jorok bau ya. Nah itu dikomposkan Bapak Ibu. Bisa pilihan pertama dikomposin. Yang kedua bisa juga jadi pakan binatang. Ada maggot, BSF, cacing, termasuk juga bebek ternyata juga bisa gitu. Jadi kalau di sana ada yang babi ya. Atau biogas ya, bisa pakai biogas. Teknologinya ada gitu ya. Nah, ini bisa di rumah atau bisa komunal. Yang kedua adalah sampah yang didaur ulang. Nah, ini bisa ke bank sampah, bisa disedekahkan aja ke pemulung, ke petugas kebersihan, ataupun pemanfaatan lainnya. Nah, yang ketiga ini yang residu, Bapak Ibu. Jadi untuk residu, mungkin ini nggak apa-apa masih ditangani oleh pemerintah gitu ya. Jadi nanti diolah. Dan tadi saya sudah cerita untuk case Bandung, sebetulnya 2 tahun lagi, insya Allah kita akan bangun sampah jadi listrik di Legok Nangka. Jadi kalau ini jalan, ataupun juga tadi ya TPS T3R yang pakai jadi RDF tuh di tengah kota juga ada beberapa TPS akan jadi RDF gitu ya. Jadi sebetulnya akhirnya semua sampah ini jadi nggak jadi sampah, termanfaatkan semua. Jadi ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar itu bisa kita amalkan dengan kita misahin sampah organik dipisahin, dikomposkan lalu ataupun pakan binatang dan biogas yang organiknya bisa ke bank sampah, sedekah sampah dan yang kalau masih ditangani pemerintah itu ya nggak apa-apa yang residu saja. Nah, kesalahan kita sekali lagi selama ini semua jadi nomor 3 itu masalahnya kan. Jadi hari ini ayo gitu ya kita hijrah, kita pisahin sampah dari rumah, lalu yang organik tidak dibuang lagi ke petugas. Jadi banyak yang curhat ke saya, Kang, saya udah misahin sampah, tapi dicampur lagi sama petugas kebersihan. Saya tanya, hari organik dibuang atau diselesaikan di tempat masing-masing? Jawabannya ya dibuang. Nah itu yang salah. Jadi organik mah itu nggak boleh lagi ke petugas kebersihan. Selesai kalau yang punya halaman, bahkan saya agak ekstrim nih, bagi yang punya halaman rumah, haram hukumnya membuang sampah organik lagi ke petugas. Itu harus selesai di halaman rumah masing-masing gitu ya. Nah, metodenya gimana? Nah, ini ada beberapa metode yang saya ingin share. Yang mudah, ini dari yang paling mudah ya, yaitu bikin lubang. Ini udah metode yang paling gampang ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang punya halaman, wayahna gitu ya, bagian dari hijrah kita menyelaksanakan misi sebagai khalifah, kita kembalikan sampah organik kita ke alam. Sedekah ke alam dengan cara terbaik yaitu pengomposan. Bikin lubang aja ini cara paling gampang, bikin lubang. Kalau nggak ada yang lahan yang besar, bisa lubangnya namanya lubang biopori ya, boleh. Jadi sampah organik masukin situ ya sudah. Nanti dia akan menjadi kompos ya di dalam tanah begitu ya. Kalau mau lebih cepat bisa tambahin cacing gitu ya, itu lebih cepat lagi ya. Atau tambahin air cucian beras yang sudah 2-3 hari itu ada banyak bakteri ya. Kalau mau lebih cepat lagi pakai mol atau E4, bakteri E4 bisa ya. Tapi prinsipnya ini metode paling gampang, metode lubang. Yang kedua ada juga metode pipa ya. Nah ini juga bisa dipakai Bapak Ibu. Kalau di luar negeri namanya pipe composting, kalau di Bandung namanya loseda, lodong sesa dapur, cina ya. Ada juga metode pakai tong ya, tempat ya ada tong komposter ini tinggal di searching di internet banyak, bisa beli online. Ada juga model-model seperti ini, termasuk juga ada keranjang takakura ya.
Nah, termasuk saya hari ini juga sedang sosialisasikan metode yang paling murah ya. Soalnya ini paling murah Bapak Ibu metode ini tuh. Yang pertama adalah metode komposter ember tanam. Ini murah kan tinggal beli ember dibolong-bolongin aja samping sama bawahnya. Nanti ditanam di tanah. Satu lagi di Kang Empos. Ini juga salah satu metode yang bisa dipakai di dalam rumah. Karung ember kompos gitu. Nanti kita lihat videonya sedikit ya. Lalu ada metode karung ya, tinggal milih gitu ya. Ada metode box juga sama. Nah ini ya. Jadi kita komposin sampah-sampah organik kita. Nah, alternatif satu Bapak Ibu ini bisa di rumah. Jadi tinggal milih metodenya yang tadi ya. Sudah saya ceritakan metode-metodenya. Ini metode paling gampang, paling umum ya, bikin lubang gitu ya. Nah, ini biopori gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu saya ingin tunjukkan bagaimana salah satu metode juga yang murah, mudah yaitu dengan ember tanam ya. Jadi kita beli ember bekas, bekas juga boleh, bolong-bolongin bawah sama samping, ditanam aja di tanah. Jadi ini jadi tempat pengomposan kita gitu. Tinggal masukin sampahnya ke sana gitu ya. Nanti akan jadi tanah ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini salah satu metodenya. Itu kemarin kita lihat videonya sedikit ya. Tuh, ini yang sudah diterapkan gitu. Jadi sampah organiknya nggak kebuang lagi ke petugas, selesai di halaman rumah. Nah, ini jadi kompos. Nah, mungkin ada juga yang bertanya, wah gimana nih saya mah nggak punya halaman rumah. Nah, kalau nggak punya halaman, bisa pakai metode ini Bapak Ibu. Ini namanya Kang Empos, karung ember kompos. Ini sengaja diciptakan untuk memudahkan bagi mereka yang tidak punya halaman. Karena saya juga pakai ini di rumah, di dapur Bapak Ibu. Kita lihat seperti apa metodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, hari ini saya ingin berbagi aksi ngompos mudah dan murah dengan Kang Empos, karung ember kompos. Pertama, siapkan ember ukuran 25 kg. Kedua, siapkan karung. Masukkan karung ke dalam ember. Rapikan karung mengelilingi bibir ember. Kemudian, masukkan alas kompos berupa kardus bekas atau unsur coklat lainnya. Berikutnya, isi karung dengan starter pengurai sampah. Di sini saya menggunakan media kompos atau minimal bisa dengan tanah. Kemudian, masukkan sampah organik. Lapisi bagian atas sampah organik 1 atau 2 hari sekali dengan tanah atau kompos atau sekam atau unsur coklat lainnya. Terus lakukan sampai karung penuh. Untuk di rumah saya dengan anggota keluarga 5-8 orang, satu karung Kang Empos ini bisa digunakan untuk 2-3 pekan loh. Keluarkan karung yang sudah penuh, lalu ikat bagian atas karung. Diamkan atau tunggu 2-4 minggu untuk panen kompos. Insya Allah mudah kan? Selama menunggu panen, kita bisa membuat kompos berikutnya dengan mengganti karung dan melakukan proses seperti di awal. Hasil pengomposan ini biasanya kami gunakan sebagai urban farming. Kami gunakan untuk menanam sayuran, atau hasil pengomposan ini bisa digunakan untuk starter atau lapisan Kang Empos berikutnya. Dan minimal hasil sampah organik ini sudah aman untuk dikembalikan lagi ke alam. Jadi, yuk kita mulai berbarengan mengompos, sampah kita tahu jauh kita. Kita bahagia dengan kelola sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bapak Ibu metode Kang Empos ini ya. Jadi sederhana sekali. Kalau mau lebih lengkap juga bisa di YouTube, tinggal searching Kang Empos itu sudah ada videonya ya. Ini bisa di dalam rumah Bapak Ibu. Gitu ya, bagi yang tidak punya halaman. Atau kalau yang tidak punya halaman, boleh diskusi sama Pak RT-nya atau Pak RW-nya atau pengelola kawasan untuk bikin penanganan sampah organik secara komunal. Nah, kalau ini berarti nanti sistem pengumpulannya harus diperbaiki. Ini contoh ya bagaimana sistem pengumpulannya dia harus terpilah nih. Organik. Ini contoh di salah satu kawasan di Bandung yang sudah ada. Terima kasih telah menjadi Sampah itu jangan nanti kayak gitu. Bisa dirubah. Keren banget, 70% dari 300 warga di RW 21 Antapani Tengah sudah memilah sampah. Bukan hanya sampah organik dan anorganik, warga juga sudah mulai memisahkan sampah residu. Walau hidup terkadang berat, sampah organiknya dipilah. Jadi masyarakat sudah memilah sampah di rumahnya masing-masing, kemudian diangkut oleh petugas sampah tiap 2 hari sekali, kemudian diangkut ke tempat pengolahan sampah. Kita manfaatkan bantaran sungai, khususnya sekarang kita sedang darurat sampah. Dan modelnya adalah dengan kloseda komunal. Jadi metode mah tinggal milih pengomposannya. Ya ini kan baru metode losida komunal kata Pak Lurah tadi ya. Jadi memang masukin sampah aja, terus dimasukin daun-daun kering, dimasukin tanah, hanya untuk pengomposan aja dulu. duduk sejenak dan istirahat. Sudah tampilin satu lihat video penutup. Ini juga sama. Nah ini Bu RW-nya turun langsung. Sampah dapur. Untuk edukasi dan memulai mengajak
mengajak masyarakat misahin Kami dari Bumi Satimi, RW 10 Pujangsari, sampah yang udah saya budaya milah sampah di bumi, dengan alhamdulillah sudah berjalan, insya Allah Nah, sudah ini plastiknya dibalikin 70% lagi, Bapak Ibu. warga mau Jadi memilah di bawah sampah. hanya sampah organik. Yang mana pemanfaatannya sampah organik itu satu bagian atau dipilah nasi untuk pembelian yang ternak, makan dimanfaatkan ternak, untuk kemudian binatang. untuk lele dan sampah sisa sayuran dan juga Komposter kalau buah-buahan mereka kebetulan. kami bisa ditanam di Juga lahan yang yang akan materinya ditanami, diubang ditimbun tadi ya. kemudian di komposter, di loseda dan juga Jadi di OTG campur-campur seperti metodenya. ini. Kebetulan ada Itu lahan sudah kayak diisi sampah organik. Nah itu Bapak Ibu, jadi bisa ternyata gitu ya. Jadi kata kuncinya kita pisahin sampah. Nah, tadi ya saya cerita bahwa kalau ini kita lakukan gitu ya, sampah kita pisahkan, lalu kita tangani organiknya baik di rumah ataupun komunal, sampah daur ulangnya kita manfaatkan untuk bank sampah, sedekah sampah, dan kalaupun masih ada yang ke pemerintah itu hanya yang residu saja. Dan itu jumlahnya kalau dari data tuh hanya 10-30% saja. Jadi sudah berkurang drastis gitu ya. Dan ini juga akan dimanfaatkan nantinya ya. Jadi sebetulnya ini dengan kita melaksanakan ini, maka kita bisa mengamalkan misi sebagai khalifah bahwa sampah kita ini nggak jadi masalah bagi lingkungan. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan bahwa sampah kita tanggung jawab kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Dan saya ingat sebagai penutup ya, dulu almarhum Bang Oden pernah bilang bahwa urusan kebersihan ini bukan cuma urusan masalah sampah, tapi ini bicara membangun peradaban. Kenapa? Katanya karena kalau orang sudah peduli pada kebersihan, secara logika dia akan lebih peduli kepada urusan lain yang lebih besar sebetulnya. Jadi sederhananya Bapak Ibu kalau mau cari menantu atau cari pasangan, cari yang mau menerapkan zero waste di rumahnya. Kenapa? Karena sampah aja diperhatiin, apalagi pasangan gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai penutup. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada hal yang berkenan. Dalam partisipasi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Statementnya mantap sekali, materinya Masya Allah luar biasa. Ini rasanya nggak cukup 1 jam atau setengah jam, ini harusnya kita berada di pertemuan seminar luar biasa panjang beserta langsung dengan prakteknya nih, Pak. Mudah-mudahan ini akan menjadi Kalau mau inspirasi ini untuk saya kita sebetulnya semuanya. ada event offline. Ya. Barangkali mau ikut minggu depan sih, silakan bagi Bapak Ibu yang mau ikut ada event offline itu, tapi yang ngadainnya di Salman, Kang. Ya. Teman-teman di Salman minta bantuan saya untuk, udah Baik. ada yang upload juga nih ya. Nah ini ini ada nih. insya Allah bagi yang mau secara offline kita ketemu, termasuk nanti akan diajarkan cara ngomposnya juga gitu ya. Itu tanggal 30 September Baik. kita kolaborasi dengan teman-teman di Salman. Jadi yang pengen offline silahkan hadir di Salman jam 8:30 ya acaranya dimulai. Enggak gitu. Wah, mantap nih. Nanti bisa hadir dan juga mungkin untuk dari Al Irsyad juga kita bisa buat juga mungkin ya Kang ya. Apalagi dengan boleh Muhammad, kan, kalau mau offline, hayu silakan. Betul. Saya memang sekarang lagi jadi pria panggilan ini keliling-keliling untuk sharing. Untuk hal-hal itu saya juga udah ada sosial media ya, itu saya juga simpan di sana beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu juga bisa tonton ya, di YouTube ada, di Instagram. Jadi metode-metode tadi juga sudah ada video-videonya Bapak Ibu di YouTube, di Instagram gitu ya. Silahkan gitu. Kalau mau bisa follow Instagram saya @gungunsaptari. Kalau YouTube Gun Saptari Hidayat itu boleh. Jangan lupa like, subscribe, and share. Guys, mantap. Oke, alhamdulillah itu bisa dilihat di obrolan itu sudah kami cantumkan oleh host untuk bisa di follow baik itu Instagram, YouTube, Twitter, Masya Allah, karena setelah saya lihat Masya Allah luar biasa dan ini menjadi suatu inspirasi untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lembaga kita dan untuk semuanya sehingga betul tadi kita khalifah yang sudah diamanahkan Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zolim kepada orang lain. Nauzubillah, dengan hal yang sederhana yaitu tinggal memilah saja, betul. Menggunakan ataupun mengoperasikan HP kata Pak Gun itu lebih susah daripada memilah sampah. Jadi ayo, apalagi yang mohon maaf nih, sekarang lagi banyak HP yang baru, gadget yang baru, ternyata itu kita lebih susah dan memilah sampah itu lebih mudah dan insya Allah tidak akan membuat zolim kepada orang lain. Sebelum kita tutup ada beberapa pertanyaan, mohon izin boleh mungkin diajukan ya Pak ya. Ini ada beberapa
ingin bertanya dan pertanyaannya luar biasa juga. Yang pertama, ada pertanyaan tentang untuk mencampur sampah organik dengan tanah atau daun kering, diaduknya berapa hari sekali atau langsung diaduk? Sebetulnya tadi sudah ada di video ya, tapi mungkin bisa lebih mantap lagi. Ini dari Bu Ria Krisanti ya, dari Antapani Kidul. Itu mungkin berapa hari sekali untuk diaduknya untuk pembuatan dari yang tadi mungkinnya untuk mendapatkan zero waste sampah organik. Itu mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Setelah itu ada beberapa langsung saja pertanyaannya Pak, ataupun mau satu-satu Pak? Ada satu lagi mungkin ini. Ya. Atau boleh dulu aja deh, barangkali ada yang mirip ya. Itu dulu mungkin pertanyaannya berapa hari sekali untuk diaduknya tuh Pak? Oh, oke, siap. Nah ini saya langsung izin ya sharing tentang prinsip pengongkosan ya Bapak Ibu. Ya. Jadi ini juga penting difahami. Sebetulnya kalau ini dikuasai, metode itu bahkan bisa ngalah sendiri pun bisa. Mohon maaf, suaranya agak kurang jelas Pak. Juga bisa. Jadi saya juga akhirnya kan jadi ngarang beberapa metode ya. Oh iya. Nah ini Bapak Ibu, ini prinsip pengongkosan Bapak Ibu, ini perlu difahami gitu ya. Jadi pertama gini, sebetulnya secara alami sampah organik itu akan kembali menjadi tanah ya, secara alami ya. Gitu. Nah, ini memang mengompos itu cara terbaiknya gitu, karena paling aman. Nah, Bapak Ibu, prinsip dalam pengomposan itu perlu difahami ada 5 unsur ya. Yang pertama unsur hijau. Unsur hijau ini adalah sampahnya biasanya. Sampahnya unsur hijau. Mohon maaf, Pak Gun. Suaranya agak kurang jelas. Oh, suaranya hilang ya? Iya, sedikit. Sedikit. Suaranya jelas nggak sekarang? Agak sedikit tadi tidak sejelas yang awal. Oh iya, siap. Tapi ini jelas nggak sekarang? Ya, agak lumayan sedikit. Ya. Coba deh. Unmute dulu. Kayaknya nggak terlalu tinggi ya. Saya juga nggak tahu nih kenapa. Coba ya, punten misi salah ini. Enggak sih. Nah, ini Bapak Ibu, ini prinsip pengomposan. Yang pertama adalah unsur hijau, ini sampahnya biasanya. Yang kedua unsur coklat. Nah, jadi idealnya ya. Kalau bisa tuh unsur coklat itu lebih banyak daripada unsur hijau. Nah, unsur coklat itu apa aja? Satu, daun kering. Yang kedua, kertas, kardus, jerami, sekam padi, sisa kayu, ranting gitu ya. Nah, itu unsur coklat. Ini idealnya memang dicampur dan lebih banyak idealnya gitu ya. Jadi biasanya terjadi bau gitu ya, itu karena unsur coklatnya kurang gitu. Jadi gampangnya kenapa ada bau? Nah, unsur coklatnya kurang, tinggal tambahin aja gitu. Nah, yang berikutnya juga sama, dalam pengomposan juga itu ada model yang menggunakan oksigen. Nah, Bapak Ibu tadi diaduk itu adalah cara agar oksigennya banyak. Terus kalau model alat biasanya ada lubang, itu kan cara biar ada oksigen gitu. Nah, logikanya simpel, semakin banyak oksigen maka si bakterinya itu jadi makin baik gitu kerjanya karena oksigennya banyak. Jadi kalau ditanya berapa lama kita mengaduknya, ya sebenarnya balik lagi semakin sering semakin baik tentunya. Tapi biasanya kadang 2 hari sekali juga nggak apa-apa gitu ya. Terus tadi kalau ada bau, oh berarti bakterinya kurang semangat nih. Ya udah kita aduk lagi nih, diaduk gitu ya, biar oksigennya banyak, jadi bakterinya bisa mengurai lebih cepat. Yang keempat juga bisa jadi kan ini pengomposan itu dilakukan oleh mikroorganisme ya Bapak Ibu. Nah, oh mungkin kalau ada masalah, mungkin mikroorganismenya kurang gitu. Nah, kalau kurang, tambahin aja gitu. Caranya gimana? Bisa pakai bioaktivator, bisa pakai mol. Ini di YouTube banyak lah ya, cari cara bikin mol, udah pembalakan gitu ya. Atau yang empat nih, bakteri yang empat yang udah jadi dicampurin, semprotin aja gitu ya. Ekoenzim juga bisa. Atau nih, ini ibu-ibu yang paling gampang, ya udah air cucian beras, yang sudah 2-3 hari didiamkan saja gitu. Itu juga punya banyak bakteri di sana. Nah, terakhir tanah ini juga salah satu solusi. Makanya kalau direnungkan kalau buat saya luar biasa ya Allah menciptakan tanah itu gitu ya. Tanah itu benar-benar jadi penetralisir gitu. Jadi kalau ada masalah dengan pengomposan, simpelnya campurin aja dengan tanah lah gitu. Itu salah satu solusinya gitu. Begitu mungkin. Jadi pahami prinsip ini. Nanti kalau ada masalah tinggal tadi, oh oksigennya kurang, oke aduk. Oh mungkin unsur coklatnya kurang, tambahin. Oh mungkin butuh mikroorganisme lagi, ya udah pakai air cucian beras gitu ya. Oh kelak ini pakai tanah gitu. Jadi sesederhana ini sebetulnya konsepnya gitu kan. Itu contohnya tentang.
Ya, Masya Allah ini luar biasa. Makin banyak yang meminta untuk filenya dibagikan ya Ustaz atau Pak Gun-Gun. Saking kerennya nih. Nanti saya share ya link filenya ya ke Kang Oke, Fajar ya. siap. Masya Allah luar biasa. Satu lagi, sekarang itu kan ini dari host juga ini Kang Mirza bertanya tentang bagaimana kebiasaan orang Indonesia yang selalu membakar sampah ini di lingkungannya masing-masing ini. Ini gimana nih ya? Ya, tentang ya kebiasaan membakar sampah dan juga apakah mungkin di sana ada payung hukumnya dan bagaimana sebetulnya cara untuk ya menegur ataupun memberitahu bahwasanya ya janganlah gitu. Ya, untuk solusinya itu bagaimana itu? Terus aturan hukumnya apakah mungkin ada atau gimana? Jadi sebenarnya di peraturan pemerintah itu sudah ada sanksinya yang nggak boleh membakar sampah ya, karena membakar sampah itu apalagi dengan suhu yang tidak ideal, lalu juga pembakaran tidak menggunakan teknologi yang tepat, itu berpotensi menghasilkan satu gas, potensi gas yang namanya gas dioksin kan. Jadi ada potensi gas dioksin dari sampah yang dibakar. Gitu ya. Nah itu dioksin itu pemicu kanker kan, karsinogenik. Jadi memang sebisa mungkin sih tidak membakar ya. Kalaupun dalam tanda kutip tadi di luar negeri dibakar itu pakai teknologi gitu. Yang itu canggih gitu. Dan itu biasanya sih nggak di level rumah-rumah ya. Itu dibawa ke satu tempat komunal biasanya penanganannya komunal. Bahkan kalau di luar negeri itu rata-rata sih skala kota ya. Jadi kapasitasnya 500 ton, 1000 ton sehari pakai teknologi canggih. Ada alat kontrol jadi aman. Wah, ya mantap sekali. Mohon maaf ini kepada para jamaah. Oh ya, mohon maaf ini kepada para jamaah. Kami tidak bisa memberikan kesempatan secara keseluruhan pertanyaan. Bisa kami bacakan. Ini sekali lagi dengan ya mohon maaf durasi waktu dan juga. Untuk link materinya silakan kalau yang mau download mangga. Iya, Masya Allah terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Kopi tidak ada copyright. Jadi silakan kalau mau dipakai buat sosialisasi. Mangga tinggal diedit slide-nya. Paling ganti nama saya jadi nama Bapak Ibu aja. Luar biasa. Semoga amal jariah ini menjadi salah satu tabungan kita di akhirat khusus untuk Pak Gun-Gun. Masya Allah luar biasa. Terima kasih. Satu lagi mungkin terakhir sebelum kita akhiri dengan mungkin ada pesan dari Pak Gun-Gun juga untuk statementnya. Kalau tisu ini organik atau bukan ya Kang? Ada pertanyaan ini. Ya sebetulnya kalau dari materialnya itu kategori organik. Ya. Tisu itu organik. Jadi organik ya. Kan itu juga dari kapas ya, dari kain. Iya betul. Organik. Karena memang kan tadi kadang oleh kita karena tercampur dengan yang lain jadi suka masuk ke residu ya. Jadi ini pilihan sih. Tisu mau dikomposin boleh, kalau enggak juga ya itu masuk residu bisa gitu ya. Iya, Masya Allah luar biasa. Dia sudah tercampur dengan apa gitu ya. Iya. Pokoknya jangan dicampur aja lah ya. Antara bagaimana organik, yang non organik jangan dicampur supaya kita tadi kata Pak Gun-Gun jangan sampai zolim. Masya Allah luar biasa. Majelis subuh kita kali ini betul-betul mantap ilmunya dan juga bisa langsung kita praktekkan untuk memberikan manfaat baik itu untuk lingkungan kita, keluarga kita, lembaga semuanya, dan ini inspirasi untuk kita semuanya sehingga kita bisa memberikan manfaat dan juga kita bisa mulai bahkan dari lingkungan terkecil ya Pak ya, dari diri kita dulu aja, dari keluarga kita, dan tadi kalau bukan saat ini ya kapan lagi, kalau bukan kita ya siapa lagi. Dan ilmunya banyak sekali dan insya Allah bisa sekali lagi kita amalkan. Terima kasih ini kepada PCLI Sadar Islamiyah yang telah menghadirkan yang sangat berkompeten, ahlinya fas'alu ila ahli zikri. Nah, kalau ada apa-apa tanyakan kepada ahlinya, dan inilah dia ahli tentang bagaimana untuk PLH kita lingkungan ya, pendidikan lingkungan hidup. Semoga ini menjadi sekali lagi inspirasi untuk kita bisa sebarkan kepada yang lain. Zero waste sehingga kosongnya dan juga tidak ada lagi sampah yang akhirnya 2005 kejadian, 2002 kejadian, dan juga 2023 juga kejadian. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan setelah itu ada hikmahnya yang bisa kita petik, dan insya Allah Bandung lamun cekang Oded mah munnya ka Bandung mah atuh. Nah biasanya gitu tuh ada kalimat itu kalau Kang Oded itu ya. Munnya ka Bandung mah atuh. Yuk kita mulai dengan kebersihan seperti tadi kata Pak Gun-Gun. Carilah menantu ataupun memang pasangan yang bisa mengolah sampah. Itu yang pertama katanya. Sampah oke diurus, kok mau ayeuna calona gitulah. Masya Allah. Terima kasih luar biasa hari ini. Mantap sekali ilmunya.
Ayo kita semua sama-sama, dan juga mungkin ini kepada tantangan nih, kepada, mohon maaf nih, saya agak colek sedikit kepada Ustadz Helmi, bisa menjadi inspirasi untuk Al-Irsyad sehingga bisa memberikan manfaat untuk yang lebih banyak. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Ustadz Helmi? Nah, terima kasih sekali kepada Kang Gunggun atas semua sharingnya, dan insya Allah ini bisa bermanfaat untuk seluruh warga, bukan cuma warga Al-Irsyad saja, dan semuanya, dan semoga ilmunya ini bisa menyebar dan insya Allah menjadi amal jariah juga buat Kang Gunggun dan juga buat yang menyebarkannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu statement terakhir dari Pak Gunggun tadi untuk memberikan kepada kita semua. Baik, saya ada satu hadis Nabi yang saya ingin share. Ini hadis yang pengembangan saya juga untuk urusan kebersihan. Jadi hadisnya hadis riwayat Baihaqi, tidak akan masuk surga orang yang tidak menjaga kebersihan. Begitu kurang lebih teks hadisnya ya. Meskipun di situ aslinya kesucian sih. Tapi dihubungkan dengan kebersihan juga sama. Tidak akan masuk surga orang yang tidak menjaga kebersihan. Jadi kalau pengen jadi ahli surga, maka ya jaga kebersihan kan begitu ya. Jadi tadi misahin sampah, lalu ngolah sampah organik, kita niatkan ini sebagai bagian dari ibadah kita, sebagai amal soleh kita, termasuk tadi sebagai ikhtiar kita untuk menjadi ahli surga begitu. Mungkin itu kabarnya. Jadi selamat memulai aktivitas baru. Mungkin bagi yang belum pernah misahin sampah, saatnya sekarang kita belajar. Jadi kan petualangan yang seru. Dan terpenting adalah olah sampah itu jadikan juga kebahagiaan tersendiri. Berpetualang, keseruannya dinikmati. Kalau ngumpul ada yang gagal, nggak apa-apa. Coba lagi, seru lah pokoknya. Iya. Semoga berdua kita semua. Ini kan kabarnya Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakallah, walhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, mendapatkan ilmu yang banyak, dan mudah-mudahan sekali lagi bisa kita amalkan, dan selain diamalkan bisa kita dakwahkan sehingga memberikan manfaat untuk orang yang lainnya. Dan amal jariah dari Pak Gunggun tadi berupa filenya, berupa link medsosnya, bisa sekali lagi tolong untuk di follow, like, and subscribe. Tapi jangan hanya Pak Gunggun, kami juga punya nih untuk yang PC Al-Irsyad, tolong untuk di follow, di subscribe, dan di like juga semuanya. Terima kasih juga kepada Saum Mirja, juga kepada Jual Subuh, Tahajud, polling Tahajud juga, dan juga PC Al-Irsyad Islamiyah, dan kepada semuanya yang hadir pada saat ini, yang mendukung dan juga bisa terus saling bersinergi untuk satu, kita bisa terus mengingatkan dalam kebaikan di majelis subuh yang diadakan oleh PC Al-Irsyad, dan juga kepada para seluruh pemateri-pemateri yang ada dan selalu hadir di setiap Sabtu subuh ini. Mudah-mudahan semuanya kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan terus kebaikan, dan kebaikan. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Mohon maaf kepada para penanya yang tidak bisa kami berikan waktu kesempatan karena memang waktunya hanya sedikit. Insya Allah apabila kita ada kesempatan, ada waktu, dan ada umur, kita bisa buat satu majelis yang lebih besar lagi, panjang lagi, baik offline ataupun online. Saya Fajar Rahmanuddin beserta para yang bekerja dan juga bertugas di sini, kaum Mirza dan yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila yang kurang berkenan. Terima kasih kepada pemateri, Pak Gunggun, kepada Pak Helmi, dan yang lainnya, dan juga yang sudah hadir. Dari banyak sekali ini, dari ada, mohon maaf saya agak sedikit sebutkan, kepada Kiai Haji Sukana SEME, alhamdulillah hadir, juga DKM Miftahul Nano, Masya Allah luar biasa, ya, hadirnya banyak di sini dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi terus dengan Al-Irsyad Islamiyah dan juga pemateri. Mari kita ucapkan istighfar bersama-sama untuk mengakhiri majelis kita kali ini. Astagfirullahaladzim, walhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bertemu lagi di majelis subuh insyaallah di minggu depan dengan tema yang sangat luar biasa, pemateri yang sangat luar biasa, dan ilmu yang bisa kita manfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.